Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam tutorial merakit CPU. Pada video saya bagian pertama sudah saya jelaskan bagaimana merakit CPU secara teoritik ya. Kali ini pada video yang kedua ini akan kita jelaskan bagaimana cara merakit CPU secara praktiknya. Sebelum merakit CPU, tentunya kita membutuhkan alat dan bahan. Seperti pada video yang pertama, pada video bagian pertama, alat yang dibutuhkan adalah obeng plus ya. Kemudian tang. Nah, ini tang. Tetapi sebetulnya tang ini jarang kita gunakan, tetapi kita siapkan saja. Barangkali kita pada saat perakitan membutuhkan pengambilan objek di CPU, pengambilan objek di casing, seperti kita menambahkan card jaringan atau card audio, maka ada bagian casing yang harus kita buka, sehingga kita membutuhkan bantuan tang. Oleh karena itu, tang sebaiknya tetap disiapkan. Kemudian berikutnya adalah bahan sesuai video saya yang pertama, yaitu yang pertama adalah prosesor. Ya, di sini prosesor saya membeli jenisnya Try ini ya. Try, karena prosesor itu ada dua kalau kita beli, yaitu jenis Try dan jenis box. Kalau jenis Try ini harganya lebih murah daripada yang box, tetapi fungsinya sama saja, hanya beda di kemasan saja. Di dalam paket pembelian prosesor ini kita mendapatkan prosesor. Kita buka saja. Kita mendapatkan prosesor. Prosesor ya, ini prosesor Core i5 atau Core i5, itu sebutan mudahnya seperti itu ya. Kemudian kita mendapatkan fan atau kipas dan heatsink atau aluminium pendingin. Di sini sudah ada pastanya ya, jadi tinggal pakai saja. Jadi kita tidak perlu memberikan pasta lagi, karena pemberian pasta yang terlalu banyak juga tidak baik ya. Baik, kita simpan dulu. Kita simpan dulu karena kita perlu berhati-hati ya dalam memasang prosesor ini, dalam memperlakukan prosesor ini, karena harganya mahal. Kita kembalikan dulu sebelum kita rakit ya, nanti kita rakit lagi. Kemudian yang kedua adalah motherboard. Motherboard ya, ini saya punya motherboard. Mari kita buka saja isinya apa saja. Di dalam paket pembelian motherboard ini kita mendapatkan motherboard, kemudian kabel data jenis SATA ya, ini ada dua kabel data jenis SATA. Kemudian penutup belakang ya, ini penutup belakang casing. Nanti apabila board ini kita pasang di casing, ini ada penutup belakangnya agar rapi. Kemudian CD driver, jadi nanti setelah perakitan selesai, sudah baik, sudah menyala dengan baik, tentunya kita menginstal operating system agar CPU ini bisa digunakan. Dalam merakit operating system itu tentunya kita membutuhkan driver dari hardware motherboard ini agar bisa berjalan dengan baik.
Kemudian berikutnya adalah buku petunjuk atau manual book. Ini di sini penting, nanti kita bisa melihat-lihat apa saja yang atau letak-letak ya, letak-letak di dalam motherboard itu di mana saja. Misalnya letak prosesor harus di mana, kemudian letak memori, kemudian di sini juga dituliskan spesifikasi dari motherboard tersebut. Kemudian nanti yang terpenting adalah kita bisa melihat front panel. Pada saat kita akan memasang front panel ini, kita membutuhkan buku petunjuk di sini karena di sini ada keterangan bergambarnya sehingga mempermudah kita memasang front panel. Front panel adalah tombol yang depan itu ya, ada power, ada reset, ada HDD LED, kemudian ada power LED. HDD LED ini, hard disk LED ini adalah hard disk yang kedip-kedip itu, yang menunjukkan bahwa hard disk sedang melakukan aktivitas atau menunjukkan indikator lampu indikator yang menunjukkan aktivitas hard disk. Kemudian power LED itu biasanya warna hijau. Kalau yang HDD LED itu warna merah, kemudian yang power LED itu biasanya berwarna hijau, yaitu menunjukkan bahwa CPU ini berjalan dengan normal atau tegangannya sudah masuk. Gitu. Kemudian berikutnya ini saya punya power supply. Power supply atau PSU atau power supply unit. Mari kita unboxing saja apa isinya dalam paket pembelian power supply ini. Ya, ini ada satu unit power supply, kemudian power atau power cord atau kabel listrik ya, kabel power. Kemudian ini ada baut-baut nanti yang akan kita gunakan untuk memasang power supply ini pada casing. Berikutnya adalah RAM. Ini RAM atau random access memory yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan bagi yang belum melihat video yang pada bagian 1, silahkan melihat dulu video pada bagian 1. Silahkan klik saja video yang saya rekomendasikan di atas. Silahkan tinggal klik di video ini. Di situ ada video yang direkomendasikan. Memori, ini saya menggunakan memori 8 GB 8 GB DDR3 ini yang sesuai dengan motherboard yang tadi sudah kita tunjukkan. Jangan salah beli ya, nanti motherboard dengan memorinya tidak sesuai sehingga tidak bisa dipasang. Kemudian berikutnya adalah hard disk ya. Hard disk mari kita unboxing saja. Ini masih baru semua dari toko ini. Nah, ini hard disk. Hard disk dengan kapasitas 500 GB. Kemudian di sini konektornya adalah menggunakan SATA. Karena sekarang untuk PATA itu model lama sudah tidak keluar lagi ya, sehingga semua digantikan dengan yang model SATA ini. Karena transfernya lebih cepat dan kabelnya lebih simpel, lebih ringkas, lebih kecil. Kalau yang model lama itu kabelnya besar ya, model kayak selendang itu. Ini hard disk.
Kemudian pesan saya pada teman-teman, buanglah sampah pada tempatnya karena hubungannya adalah K3LH, yaitu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Jangan membuang sampah sembarangan karena akan merusak lingkungan ya, karena ini bungkus-bungkus ini terbuat dari plastik, susah terurai dengan tanah, susah diuraikan oleh tanah, sehingga buanglah sampah pada tempatnya, dibuang yang baik, jangan dibuang sembarangan karena akan mencemari lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah berikutnya adalah DVD RW atau DVD air write ya. Ini nanti untuk membaca data yang dari disk ya, atau untuk mengcopy data ke disk atau ke keping DVD. Ini DVD writer karena sekarang DVD ROM saja sudah jarang. Di pasaran itu kebanyakan DVD air write ya, DVD yang bisa mengcopy ke keping DVD-nya atau DVD blank, DVD kosong. Kemudian yang terakhir adalah casing. Ini di sini saya punya casing. Casing ini nanti untuk memasang semua perangkat yang sudah kita tunjukkan tadi ya. Jadi casing ini akan menjadi rumahnya dari board prosesor, kemudian power supply ya. Ini casing di sini ada tombol-tombol front panel, ini ada tombol power, ada tombol reset, kemudian ada lubang colokan USB, ada lubang jack speaker dan mic ya. Kemudian ada lampu-lampunya di sini. Baik, untuk pengenalan hardware saya kira cukup sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan perakitan pada video bagian yang ketiga. Silakan teman-teman melihat video bagian yang ketiga yang sudah saya sarankan pada video di atas. Video ini tinggal diklik ya yang di atas. Baik, sementara itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.